Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Kak Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu cerita yang berjudul Dendam Arwah Bapak. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Restu Horor. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Setelah kematian tragis Pak Kosim, suasana di rumah kontrakan semakin muram. Bu Anis masih diliputi duka mendalam, sementara anak-anaknya terutama Ani yang terus bertanya-tanya kemana ayah mereka pergi. Indah yang meski usianya masih muda, dia mencoba sekuat tenaga menjaga ketenangan keluarganya. Setiap kali adiknya Ani menangis dan bertanya, "Kak, kenapa ayah nggak pulang, Kak?" Indah hanya bisa memeluknya sembari menangis, berusaha menenangkan meski hatinya sendiri penuh luka. Sementara di sisi lain, polisi pun mulai menyelidiki kasus kematian Pak Kosim. Mereka mendatangi minimarket tempat kejadian untuk mengumpulkan keterangan dari penjaga toko dan juga saksi mata. Dari hasil penyelidikan awal, diketahui bahwa Pak Kosim hanya mengambil beberapa roti dan juga makanan ringan, yang jika dilihat dari nilainya, tidak sebanding dengan hukuman yang ia terima. Kejadian itu pun menyorot tindakan beberapa warga yang main hakim sendiri. Hingga saat itu, salah satu warga pun yang ditangkap adalah Aldi, seorang pedagang pasar yang dulu pernah bekerja di tempat yang sama dengan Pak Kosim. Aldi memang dulu dikenal sebagai orang yang sering berselisih dengan Pak Kosim, dianggap sebagai pesaing yang merebut pelanggan. Atau ketika pasar direnovasi dan mereka kehilangan pekerjaan, Aldi memang diam-diam menyimpan dendam. Dia memanfaatkan kejadian ini di minimarket untuk melampiaskan amarahnya. Warga lain yang juga diamankan adalah Salman, tetangga dekat yang sering mengeluh soal kehidupan keluarga Pak Kosim. Salman ini merasa terganggu dengan keberadaan keluarga miskin itu, yang menurutnya hanya menjadi beban masyarakat. Ketika kejadian di minimarket berlangsung saat itu, Salman tidak berpikir panjang dan ikut dalam amukan massa. Dia menghantam wajah Pak Kosim dengan begitu keras, memukulnya dengan merasakan kepuasan. Kini kedua orang itu pun harus menghadapi hukuman atas perbuatan mereka. Di kantor polisi mereka hanya bisa tertunduk saat ditanya mengapa mereka melakukan tindakan tersebut. Aldi yang awalnya terlihat tegas, akhirnya menangis saat mengakui bahwa ia menyimpan dendam pribadi terhadap Pak Kosim. "Maafkan saya, Pak. Saya hilaf. Saya tidak berpikir bahwa itu akan membuat nyawanya hilang. Tapi waktu itu saya terlalu keras dan tak sengaja mendorongnya hingga kepalanya menyentuh batu, Pak." Ucapnya sembari menahan air matanya. Sementara itu Salman pun hanya berusaha membela diri. "Kalau saya hanya ikut-ikutan, Pak, warga lain juga akan marah karena dia mencuri," ujarnya. Tetapi saat itu polisi tidak begitu saja menerima alasan itu. Semua bukti menunjukkan bahwa mereka adalah dua dari pelaku utama yang memulai tindakan kekerasan terhadap Pak Kosim. Berita tentang kasus ini pun menyebar cepat di lingkungan sekitar. Banyak warga yang baru menyadari betapa beratnya hidup keluarga Pak Kosim, dan mereka merasa menyesal tidak pernah memberikan bantuan kepada keluarga itu. Hingga beberapa dari mereka mulai mengumpulkan sumbangan untuk membantu Bu Anis dan juga anak-anaknya. Meskipun mereka tahu tidak ada yang bisa menggantikan kehilangan seorang kepala keluarga. Di rumah kontrakan kecil itu, Bu Anis berusaha sekuat tenaga menghadapi kenyataan. Ia tahu ia harus menjadi lebih kuat untuk anak-anaknya. Namun setiap malam, saat semua anak tertidur, ia menangis sendirian. Gambaran suaminya yang penuh perjuangan terus terbayang di pikirannya. Ia merasa bersalah karena tidak mampu mencegah Pak Kosim melakukan tindakan yang akhirnya merenggut nyawanya. Awalnya istrinya tidak percaya kalau suaminya akan melakukan pencurian, karena yang dia tahu suaminya adalah orang yang sangat jujur
dan berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran. "Mak, Bapak kapan pulang, Mak?" tanya Ani suatu malam sembari memegang tangan ibunya. Pertanyaan itu pun membuat hati Bu Anis kembali hancur. Ia memeluk Ani erat-erat mencoba menahan tangisnya. Bapak sudah pergi jauh, Nak. Dia nggak akan pulang lagi," katanya dengan suara bergetar. Kini akhirnya Bu Ani pun mencoba berkata jujur kepada anaknya itu. "Tapi kenapa, Mak? Apa Bapak nggak sayang lagi sama kita? Kenapa dia nggak ngajak kita?" tanya Ani dengan polos. Bu Anis pun tersenyum pahit sembari menghapus air matanya. "Bapak sayang sekali sama kalian. Makanya Bapak pergi supaya kita bisa lebih kuat dan gak lapar lagi, Ma." Jawabnya meski ia tahu itu hanya cara untuk menenangkan Ani. Indah yang mendengar percakapan itu pun dari sudut ruangan, merasa semakin terpukul dan menangis terseduh-seduh dengan diam. Ia merasa bertanggung jawab untuk membantu ibunya dan juga menjaga adik-adiknya. Meskipun ia masih anak-anak, dalam hati ia bertekad untuk mencari cara agar bisa meringankan beban keluarganya. Keesokan harinya pun Indah memutuskan untuk berbicara dengan kepala sekolahnya. Ia lalu menceritakan semua yang terjadi, termasuk kondisi keluarganya yang kini tidak memiliki penghasilan tetap. Kepala sekolah yang merasa iba pun berjanji akan mencari cara untuk membantu, baik melalui bantuan sosial maupun menggalang dana dan juga donasi dari komunitas sekolah. Sementara itu, beberapa tetangga pun mulai sering datang ke rumah Bu Anis, membawa makanan dan juga kebutuhan sehari-hari. Meskipun bantuan itu tidaklah cukup untuk mengubah keadaan, setidaknya bisa membantu keluarga kecil itu untuk bertahan hidup. Bu Anis juga menerima bantuan itu dengan penuh rasa syukur, meskipun hatinya tetap penuh dengan kesedihan saat itu. Sementara di sisi lain, polisi terus mendalami kasus ini. Mereka juga menyimpulkan bahwa tindakan Menhakim sendiri tidak bisa dibiarkan, terlepas dari alasan apa yang mendasarinya. Aldi dan Salman akhirnya ditetapkan sebagai tersangka utama, dan mereka menghadapi ancaman hukuman berat atas perbuatan mereka. Meskipun keadilan perlahan ditegakkan, keluarga Pak Kosim tetap harus berjuang melanjutkan hidup tanpa kehadirannya. Indah pun kini mulai mencari pekerjaan paruh waktu setelah pulang sekolah itu. Sementara Bu Anis mencoba menerima jahitan dari tetangga untuk menambah penghasilan. Setiap hari adalah perjuangan, tetapi mereka ini terus berusaha bertahan demi masa depan anak-anaknya yang lebih baik. Hingga di suatu malam ketika semuanya sudah tertidur, Indah terbangun dan memandang langit-langit rumah. Ia memikirkan ayahnya dan semua pengorbanan yang telah dia lakukan. Dalam hati ia juga berjanji bahwa suatu hari nanti ia akan membuat ayahnya bangga. Dia juga merasa sangat sedih kalau ayahnya ini nekat melakukan pencurian agar bisa memberikan makanan untuk anak-anaknya yang kelaparan. Meski hidup mereka saat ini dengan penuh kesulitan, Indah sebagai anak pertama, dia yakin bahwa mereka akan menemukan jalan keluar bersama, sebagai keluarga yang saling mencintai dan juga mendukung. Malam itu pun suasana rumah kontrakan yang kecil terasa semakin sunyi. Hanya terdengar suara nafas pelan Bu Anis dan juga anak-anaknya yang sudah tertidur. Ani yang biasanya tidur gelisah, kali ini terlelap lebih dalam dari biasanya. Namun di balik ketenangan itu sesuatu yang tidak biasa terjadi. Dalam mimpinya Ani merasa berada di tempat yang gelap dan juga sunyi. Tidak ada apa-apa selain bayangan hitam yang bergerak perlahan mendekatinya. Bayangan itu perlahan berubah menjadi sosok yang ia kenali, yaitu sebagai ayahnya sendiri. Namun wajah ayahnya terlihat berbeda. Mata Pak Kosim yang dulu penuh kasih sayang, kini menyala merah, dengan ekspresi marah yang menakutkan. Wajahnya pucat dan tubuhnya dipenuhi luka-luka yang masih berdarah. "Ani." Suara berat itu memanggilnya, membuat Ani mundur ketakutan. "Pak, Bapak kenapa jadi seperti ini, Pak?" tanya Ani dengan suara bergetar.
Pak Kosim tidak menjawab, hanya menatap Ani dengan tatapan penuh amarah. Aku lapar, aku marah, aku dendam, aku tidak bisa tenang, katanya dengan suara yang menggelegar, membuat Ani menangis ketakutan. Pak, Bapak jangan marah, Pak. Jangan jadi hantu, Pak. Ani memohon dengan air mata yang terus mengalir. Namun Pak Kosim semakin mendekat dengan tangannya terulur seolah ingin meraih Ani. Ani mencoba berlari, tetapi kakinya terasa berat seperti tertahan oleh sesuatu. Ia terjatuh dan sosok Pak Kosim semakin dekat. Bapak masih harus dendam. Kalian harus membalaskan dendamku. Bapak tidak tenang. Bapak ingin dendam kepada itu. Teriak Pak Kosim saat itu. Dengan suara yang menggema di seluruh tempatnya, Ani menangis sembari menutup matanya, berharap mimpinya segera berakhir. Namun suara teriakan ayahnya yang terus terdengar, hingga akhirnya ia terbangun dengan jeritan yang memecahkan dengan malam. Pak, Bapak! Ani berteriak sembari menangis histeris, membangunkan Bu Anis dan juga Indah. Bu Anis saat itu segera mendekat dan memeluk Ani yang tubuhnya gemetar dengan hebat. Ani, bangun nak, ada apa? Kamu mimpi buruk ya? Tanya Bu Anis dengan suara lembut, berusaha menenangkan putrinya. Ani hanya bisa menangis sembari memeluk ibunya erat-erat. Sementara Indah yang juga terbangun, mencoba membantu menenangkan adiknya. Dek, tenang dek, ini cuma mimpi. Bapak gak marah kok, kata Indah sembari mengelus kepala adiknya. Setelah beberapa saat tangis Ani mereda, meskipun tubuhnya saat itu masih gemetar, Bu Anis kemudian bertanya dengan pelan. Ani, coba cerita ke ibu. Kamu mimpi apa tadi? Ani mengusap air matanya dan menjawab dengan suara pelan. Aku ketemu bapak, Bu. Tapi kenapa bapak jadi hantu, Bu? Katanya bapak pergi. Terus bapak juga serem banget, Bu. Matanya merah, wajahnya berdarah, terus bapak marah-marah, Bu. Perkataan Ani membuat Bu Anis tercekat. Ia pun berusaha keras menyembunyikan rasa takut yang mulai merapi hatinya, serta menahan tangisnya mendengar ucapan dari anaknya itu. Sudahlah nak, lupakan saja. Itu mungkin cuma mimpi buruk. Bapak gak akan marah. Bapak sudah tenang nak. Dia pasti sayang sama kalian, kata Bu Anis mencoba meyakinkan Ani sekaligus dirinya sendiri. Tapi Bu, Bapak bilang dia gak bisa tenang di alam sana. Apa Bapak sudah mati ya Bu? Ucap Ani, membuat suasana semakin mencekam saat itu. Indah memeluk adiknya lebih erat. Sudah dek, itu cuma mimpi. Kita doain Bapak ya, biar Bapak tenang di sana. Bapak juga pasti gak mau lihat kita sedih, katanya dengan lembut. Malam itu Bu Anis pun memutuskan untuk membaca doa bersama dengan anak-anaknya. Ia percaya bahwa doa adalah cara terbaik untuk mendoakan ketenangan arwah Pak Kosim. Meskipun hatinya Indah diliputi kecemasan, ia berusaha tetap kuat demi adik-adiknya. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Bu Anis menceritakan mimpi Ani kepada seorang tetangga yang dikenal sebagai ustazah atau orang yang paham dengan ilmu kegaiban. Namanya Bu Marlina. Bu Marlina, saya bingung Bu. Ani ini mimpi Bu, bapaknya jadi hantu, terus marah-marah. Apa mungkin arwah suami saya nggak tenang ya Bu? Tanya Bu Anis dengan suara penuh keraguan. Ibu Marlina pun mengangguk pelan, kemudian menjawab. Kadang, arwah yang meninggal dengan cara yang tidak wajar memang sulit tenang Bu Anis. Apalagi kalau ada beban atau masalah yang belum selesai di dunia. Biasanya dia juga akan meminta dendam. Tapi kita nggak perlu takut. Yang penting, kita terus mendoakan beliau dan memohonkan ampunan untuknya.
Bu Anis mendengarkan dengan serius. "Jadi, saya harus gimana, Bu?" tanyanya. "Ya sudah, kita doa bersama saja. Kalau memungkinkan, sedekahkan sesuatu atas nama almarhum Pak Kosim. Meski kecil, insya Allah itu bisa membantu, Bu," jawab Bu Marlina dengan lembut. Malam itu Bu Anis pun mengajak anak-anaknya untuk berdoa bersama lagi. Ia juga kini berencana memberikan sedikit uang dari hasil bantuan tetangga sebagai sedekah untuk mengenang Pak Kosim. Meski hanya uang sedikit, ia berharap itu bisa menjadi amal untuk suaminya. Namun bayangan mimpi Ani masih terus membekas. Setiap malam Ani merasa takut untuk tidur. Ia seringkali menangis sendiri, mengingat wajah mengerikan ayahnya dalam mimpi itu. Hal ini tentu membuat Indah semakin cemas. "Bu, bagaimana kalau Ani jadi sakit, Bu? Sepertinya dia terus kepikiran soal mimpi itu." Bu Ani hanya bisa mengelus kepala Indah, mencoba menenangkan. "Sudahlah nak, kita terus doakan Bapak saja. Semoga Ani juga perlahan bisa melupakan mimpinya." Namun tidak hanya Ani yang merasa terganggu. Kini Bu Ani sendiri pun mulai merasa bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Ia merasa perlu melakukan sesuatu untuk memberikan ketenangan pada arwah suaminya. Dalam hatinya ia bertekad untuk mencari keadilan atas apa yang terjadi pada Pak Kosim. Ia ingin memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kematian suaminya mendapatkan hukuman yang setimpal. Di sisi lain, Indah pun mencoba mengambil peran sebagai pengganti ayah untuk Ani dan juga Kinara. Ia menjaga mereka dengan penuh kasih sayang. Meskipun dirinya sendiri masih dihantui duka mendalam, setiap kali melihat wajah Ani yang polos, Indah merasa semakin kuat untuk melindungi adik-adiknya. Hari-hari berlalu, ketenangan tentang Pak Kosim pun terus membayangi keluarga kecil itu. Mereka tahu bahwa hidup mereka harus terus berjalan. Tetapi kehilangan itu meninggalkan luka yang sulit untuk sembuh. Dan dalam setiap doa yang mereka panjatkan, mereka percaya bahwa Pak Kosim mendengar dan merasakan cinta mereka dimanapun ia berada. Sementara di sisi lain, kini Aldi yang sudah mendekam di balik jeruji besi mulai merasakan sesuatu yang aneh. Malam-malamnya tidak pernah tenang setiap kali ia mencoba tidur. Bayangan dari Pak Kosim muncul di dalam mimpi. Dalam mimpi itu wajah Pak Kosim terlihat menyeramkan, penuh luka dan juga darah. Dengan mata yang menyala marah, sosok itu selalu mendekat dan berbisik dengan suara menggelegar. "Kau akan merasakan apa yang kurasakan. Aku tidak terima. Aku ingin kau mati." Aldi sering terbangun di tengah malam dan juga keringat dingin. Tubuhnya gemetar dan juga rasa takut yang luar biasa menghantui setiap nafasnya. Ia mencoba menceritakan mimpinya kepada Salman yang juga berada di sel yang sama. Namun Salman hanya menganggapnya sebagai lelucon saat itu. "Alah, itu kan cuma perasaan bersalahmu saja, Di. Sudahlah, jangan pikirkan hal yang gak masuk akal," ucap Salman. Meski sebenarnya ia sendiri mulai merasa tidak nyaman. Namun beberapa hari kemudian, Salman juga mulai mengalami hal yang sama. Ia bermimpi dikejar oleh sosok Pak Kosim yang membawa batu besar. Benda yang sama yang menyebabkan kematiannya. Dalam mimpi itu, Salman selalu terjatuh dan Pak Kosim berdiri di atasnya sembari berkata, "Rasakan balasanmu." Mimpi-mimpi buruk itu pun terus menghantui mereka setiap malam. Aldi bahkan pun kini mulai kehilangan nafsu makan dan juga tampak lebih kurus dari biasanya. Matanya cekung dan ia sering melamun. "Gila, aku gak kuat lagi. Ini bukan cuma mimpi. Dia benar-benar marah. Ini membuatku benar-benar stres, man. Dia hampir di dalam mimpiku. Dia selalu ingin membunuhku," katanya dengan suara bergetar kepada Salman. Tidak hanya di penjara, ternyata teror dari arwah Pak Kosim juga dirasakan oleh warga sekitar tempat kejadian. Beberapa tetangga mulai melaporkan kejadian aneh di malam hari. Ada juga yang mendengar suara langkah kaki di depan rumah mereka. Meskipun saat dilihat ternyata tidak ada siapa-siapa. Ada juga pria yang melihat bayangan hitam berjalan perlahan di jalanan sekitar minimarket itu. Sementara Ibu Marlina, salah satu tetangga, mereka juga pernah mengaku melihat sosok menyerupai Pak Kosim yang berdiri di sudut jalan dekat minimarket pada malam hari.
Astagfirullahaladzim. Wajahnya penuh luka dan matanya seperti penuh kemarahan, Bu. Pak, saya pun terkejut, ujarnya dengan wajah pucat. Sementara di sisi lain, jalan tempat Pak Kosim meninggal dunia juga mulai dikenal sebagai tempat yang angker. Karena saat dulu Pak Kosim dibunuh oleh orang-orang itu, tepat di pinggir jalan di depan minimarket itu, yang jaraknya kurang lebih hanya 100 meter. Bahkan dari orang-orang yang mengendarai motor di situ melaporkan bahwa mereka ini hampir pernah mengalami kecelakaan karena merasa ada sesuatu yang tiba-tiba muncul di tengah jalan. Salah satu pengendara pun bahkan mengaku melihat sosok pria dengan wajah penuh darah yang berdiri di pinggir jalan. Iya, saya ya dulu hampir menabraknya, tapi tiba-tiba sosok itu menghilang, kata pengendara itu dengan nada takut. Teror itu pun semakin menjadi-jadi. Minimarket tempat kejadian mulai sepi pengunjung karena banyak yang takut saat itu. Penjaga toko juga sering mendengar suara-suara aneh, seperti orang menghela nafas berat di dalam toko saat ia sendirian. Bahkan ada saat di mana lampu di dalam toko tiba-tiba mati dan juga menyala sendiri. Sementara itu di rumah kontrakan Bu Anis, kehadiran arwah Pak Kosim juga mulai dirasakan. Ani yang masih kecil sering mengatakan bahwa ia melihat ayahnya duduk di sudut ruangan dengan wajah yang sedih. Bu, Bapak ada di sana, Bu. Tapi kenapa dia nggak senyum sama Ani ya, Bu? Apa Bapak sudah pulang? Tanyanya dengan polos. Bu Anis hanya bisa memeluk Ani erat-erat sembari mencoba menenangkan dirinya. Namun di dalam hatinya ia merasa bahwa suaminya ini memang belum tenang. Ia pun mulai berpikir bahwa Kosim mungkin akan menyimpan dendam atas apa yang terjadi kepadanya. Suasana semakin mencekam ketika suatu malam, Indah ini terbangun dan melihat bayangan ayahnya di dekat jendela. Bapak? Panggilnya pelan namun bayangan itu hanya diam dan perlahan menghilang. Indah merasa tubuhnya kaku dan ia tidak bisa berkata apa-apa. Keesokan paginya ia pun lalu menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Bu, kini aku juga dimimpiin Bapak, Bu. Sepertinya Bapak benar-benar ada di sini, Bu. Ucap Indah dengan nada serius. Kalau benar begitu, kita harus terus doakan dia, Nak. Mungkin Bapak belum bisa pergi karena masih ada urusan yang belum selesai. Jawab Bu Anis sembari menahan tangis. Hari-hari berlalu tetapi teror tidak berkurang. Aldi dan Salman yang kini sudah semakin terpuruk di penjara mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan jiwa. Aldi sering berbicara sendiri meminta maaf berulang kali kepada seorang yang tidak terlihat. Kosim, saya salah Kosim. Ampuni saya, Sim. Ampuni saya. Jangan bunuh saya. Di dalam mimpi itu, dia terus mengigo seperti itu. Kini Salman di sisi lain pun mulai menjadi lebih pendiam. Namun setiap kali ia tertidur, jeritan di dalam mimpinya membuat para tahanan lain ketakutan dan juga marah dengan sikap dari Salman. Kejadian itu pun membuat para polisi mulai memanggil seorang pemuka agama untuk memberikan nasihat-nasihat kepada para tahanan napi. Mereka diminta untuk memohon ampun dan berdoa agar arwah dari Pak Kosim ini bisa tenang. Namun baik Aldi maupun Salman, dia merasa bahwa dosa mereka terlalu besar untuk dimaafkan. Sementara di rumah, Bu Anis akhirnya memutuskan untuk mengadakan doa bersama. Ia mengundang hanya beberapa tetangga dan meminta Ibu Marlina untuk membantu mengatur acara tersebut. Dia melakukan itu hanya untuk menjadikan arwah suaminya tenang. Meskipun saat itu dia hanya menyediakan makanan-makanan yang sederhana, seperti lontong dan juga tempe, yang dimasak dengan seadanya. Bu, semoga dengan doa ini, arwah Pak Kosim bisa tenang, dan kita semua bisa terbebas dari gangguannya, Bu. Hingga singkatnya waktu itu doa bersama pun berlangsung dengan hikmat. Seluruh tetangga yang hadir ikut mendoakan arwah Pak Kosim. Hingga setelah acara selesai, Bu Anis merasa sedikit lega. Meskipun ia tahu bahwa perjalanan untuk menenangkan hati dan juga arwah suaminya masih panjang. Namun malam itu sesuatu yang tidak biasa pun terjadi.
Ani yang biasanya ketakutan bermimpi lagi bertemu ayahnya. Kali ini wajah Pak Kosim itu tampak lebih biasa saja. Apakah mungkin karena dia sudah berhasil mengganggu dari Aldi dan juga Salman? Namun bagi Aldi dan Salman, mimpi buruk itu pun terus berlanjut, menjadi bayangan yang tidak pernah hilang. Mereka tahu apa yang mereka lakukan terhadap Pak Kosim tidak akan pernah bisa ditebus dengan mudah. Jalanan depan minimarket yang menjadi tempat Pak Kosim menghembuskan nafas terakhir, kini semakin dikenal angker. Malam itu seorang supir truk melaju perlahan di jalan yang sepi. Lampu jalan yang redup hanya memberikan penerangan samar-samar. Ketika supir itu hampir melewati minimarket, tiba-tiba ia melihat sosok seorang pria berdiri di tengah jalan. Pria itu tampak pucat dengan wajah yang penuh luka, menatap tajam ke arah supir itu. Kaget supir itu pun langsung membanting setir ke kanan untuk menghindari sosok tersebut. Namun gerakannya yang mendadak membuat truk menyerempet sebuah motor yang sedang melintas. Motor itu pun oleng dan pengendaranya terjatuh ke aspal dengan keras. Truk pun kehilangan kendali menabrak tiang listrik hingga menyebabkan suara keras menggema di sepanjang jalan. Warga sekitar yang mendengar suara benturan pun segera keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Mereka menemukan seorang pria terkapar di pinggir jalan dengan tubuh yang penuh luka. Sementara pengendara motor tergeletak tidak jauh dari sana. Beberapa orang pun bergegas menolong, sementara yang lain hanya berdiri memandang dengan rasa takut. Ketika korban truk yang masih sadar ditanya, ia dengan suara gemetar berkata, "Iya pak, tadi ada orang di tengah jalan. Dia berdiri begitu saja. Saya banting setir karena takut menabraknya pak." Wajahnya terlihat pucat dan tangannya gemetar saat menunjuk ke arah jalan yang kini kosong. Namun tidak ada seorang pun di sana. Sosok yang dikatakan supir itu menghilang tanpa jejak. Warga yang mendengar penjelasan itu pun mulai berbisik-bisik, mengaitkannya dengan kejadian sebelumnya. Mereka teringat cerita tentang kematian dari Kosim yang sering menampakkan diri di sekitar minimarket. Wah, apa jangan-jangan arwah Kosim ya? Itu pasti dia. Karena mungkin saja dia tidak tenang. Dia pasti masih berkeliaran di sini. Kecelakaan malam itu pun menambah panjang daftar insiden di jalan tersebut. Karena dalam sebulan terakhir, sudah 4 kali kecelakaan terjadi di tempat yang sama. Sebelumnya seorang pengendara sepeda motor melaporkan bahwa ia melihat bayangan pria dengan wajah berdarah berdiri di pinggir jalan. Ketika mencoba menghindari bayangan itu, ia justru terjatuh dan mengalami luka yang parah. Bahkan beberapa hari setelahnya seorang pengemudi mobil pun melaporkan hal serupa. Ia melihat sosok pria berdiri diam di tengah jalan dengan tatapan kosong. Ketika ia membanting setir untuk menghindar, mobilnya menabrak pagar rumah warga. Beruntung saat itu tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Tetapi cerita tentang sosok misterius itu kini semakin meluas di kalangan warga. Malam-malam di sekitar minimarket kini menjadi mencekam. Orang-orang yang terpaksa melintasi jalan itu sering mempercepat langkah mereka atau memilih jalan lain. Mereka tidak ingin menjadi saksi atau bahkan korban berikutnya dari kemunculan arwah Pak Kosim. Sementara di sisi lain, Bu Anis yang mendengar cerita tersebut dari tetangga hanya bisa termenung. Ia merasa bersalah dan juga sedih membayangkan bahwa arwah suaminya mungkin benar-benar masih bergentayangan. "Mas, apa kamu masih marah ya Pak? Apa yang bisa aku lakukan agar kamu tenang?" Gemanya sembari memandangi foto suaminya. Ani yang mendengar cerita seram tentang jalan itu pun dari teman-temannya di sekolah, dia mulai merasa takut. Ia sering memeluk ibunya dan juga bertanya, "Bu, apa benar Bu, kalau Bapak ternyata sudah meninggal? Dan sebenarnya Bapak jadi arwah gentayangan Bu?" Bu Anis hanya bisa menggeleng pelan dan memeluk Ani erat-erat, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun berita tentang kecelakaan itu pun terus menyebar. Bahkan beberapa orang mulai datang ke minimarket
untuk melihat apakah mereka bisa menangkap bukti penampakan Pak Kosim. Beberapa dari mereka membawa kamera dan merekam jalanan di sekitar minimarket, berharap bisa melihat sesuatu yang tidak biasa. Salah satu video yang diunggah ke media sosial menunjukkan bayangan samar yang berdiri di dekat tiang listrik, membuat banyak orang yakin bahwa itu adalah arwah Pak Kosim. Pemilik minimarket pun akhirnya memutuskan untuk menutup usahanya lebih awal. "Saya tidak ingin ada yang terjadi di sini lagi, Pak, Bu," ujarnya kepada beberapa warga yang datang bertanya. Minimarket yang biasanya buka hingga larut malam, kini pun tutup sebelum jam 9, meninggalkan suasana jalanan semakin sepi dan juga mencekam. Suasana mencekam ini juga menarik perhatian dari pihak kepolisian. Mereka kembali memeriksa tempat kejadian dan mewawancarai beberapa warga yang mengaku pernah melihat sosok misterius. Namun hingga saat ini mereka tidak menemukan bukti fisik yang dapat menjelaskan fenomena tersebut. Sementara itu, Aldi dan juga Salman yang masih berada di penjara, mereka juga mendengar cerita tentang teror di jalan itu. Keduanya merasa semakin tertekan karena mereka yakin bahwa arwah Pak Kosim memang tidak akan membiarkan mereka tenang. Salman yang sebelumnya hanya menganggap semua ini sebagai kebetulan, kini mulai merasakan ketakutan yang nyata. Dia benar-benar ngincar kita, Man, bisiknya. Kematian Pak Kosim yang tragis meninggalkan luka mendalam bagi keluarganya, tetapi juga saat itu menyisakan rasa takut di hati orang-orang yang terlibat dalam kematiannya. Jalan di depan minimarket itu pun kini dikenal sebagai tempat yang angker, yang bahkan orang-orang ketika lewat di situ pasti seringkali melihat penampakan dan juga merasakan gangguan-gangguan yang dilakukan oleh Pak Kosim dengan sosok yang sedang kelaparan dengan meneror para warga. Singkat cerita, malam di penjara itu pun terasa lebih sunyi dari biasanya. Salman yang biasanya pendiam terlihat gelisah. Ia duduk di sudut sel dengan tatapan kosong, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Beberapa tahanan lain pun mulai memperhatikannya, tetapi tidak ada yang berani menegur. Wajah Salman saat itu tampak berbeda dengan matanya yang redup, kini terlihat tajam, dan senyumnya yang kecil membawa kesan mengancam. Hari itu Salman ikut serta dalam kegiatan kebersihan di luar sel bersama beberapa tahanan lainnya, termasuk Aldi. Dalam kesempatan itu Salman yang berjalan perlahan. Dia mendekati dapur penjara tanpa ada yang memperhatikan. Di sana ia melihat sebuah pisau tajam yang digunakan petugas untuk memotong sayuran. Gerakannya cepat dan tanpa ragu. Ia menyelipkan pisau itu ke balik bajunya. Ketika malam tiba dan para tahanan kembali ke sel masing-masing, Salman tetap diam di sudut ruangan. Aldi yang berbagi sel dengannya pun sudah tertidur. Namun di balik diamnya Salman, ternyata Salman menyimpan rencana kelam. Rasa dendam yang berasal dari arwah Pak Kosim membara dalam dirinya, merasuki setiap pikiran dan tindakannya. Ia saat malam itu, Salman telah dirasuki oleh arwah dari Kosim, yang berniat untuk melampiaskan kejahatan yang dilakukan Aldi, yaitu dengan membunuhnya saat itu juga. Tepat tengah malam itu saat Salman yang berdiri perlahan, memastikan langkahnya tidak menganggunkan tahanan lain. Pisau yang disembunyikan pun diambil dengan gerakan yang sangat tenang. Ia mendekati Aldi yang masih tertidur dengan pulas. Wajah Salman terlihat kosong tetapi matanya penuh dengan amarah. Dalam hitungan detik saja, pisau itu kini menancap di tubuh Aldi. Jeritan Aldi membangunkan seluruh sel tetapi semuanya terlambat. Aldi telah meregang nyawa di tempat dengan darah yang menggenang di lantai. Anehnya saat itu Salman tidak takut, dia hanya tersenyum teringai, yang membuat para tahanan lain merasa takut dan khawatir. Yang tidak mereka tahu bahwa saat itu Salman telah dirasuki oleh arwah dari Kosim. Tahanan lain pun yang terbangun hanya bisa melihat Salman berdiri dengan pisau yang penuh darah di tangannya. Wajah Salman memang tampak asing, bukan seperti dirinya yang biasa. Salah satu tahanan pun memberanikan diri bertanya kepadanya, Kenapa kau lakukan ini, Salman?" Salman hanya menoleh perlahan, dan dengan suara rendah namun menggema, ia berkata, "Ini balasan atas apa yang dilakukan." Ucapnya dengan suara yang berbeda.
Wajahnya pun terlihat begitu menyeramkan dan ada kilatan kemarahan di matanya. Para tahanan yang ketakutan mulai berteriak memanggil petugas. Namun sebelum petugas datang, mereka yang berada di dekat Salman mulai menyerangnya. Mereka menganggap tindakan Salman sangatlah berbahaya dan rasa takut membuat mereka bertindak di luar batas. Salman yang masih dalam pengaruh kerasukan arwah dari Pak Qasim melawannya dengan sengit. Tetapi jumlah mereka yang terlalu banyak dengan pukulan bertubi-tubi menghantam tubuhnya membuat Salman terjatuh dan tak berdaya. Jadi itulah rencana yang dilakukan oleh arwah Qasim membalas dendam untuk pelaku kematian yang telah membunuhnya itu. Di malam itu pun ketika para petugas akhirnya tiba, Salman sudah tak bernyawa. Dua nyawa pembunuh itu sudah meninggal dengan keadaan yang tragis dan juga mengerikan. Dendam arwah dari Qasim pun akhirnya terbalas. Kini singkatnya tubuh mereka berdua tergeletak di lantai dengan luka di sekujur tubuhnya. Pisau yang ia gunakan untuk menyerang Aldi kini tergeletak tak jauh dari tubuhnya. Wajahnya yang penuh luka terlihat tenang, seolah-olah dia sudah menyelesaikan sesuatu yang penting. Para tahanan yang terlibat pengeroyokan pun langsung diamankan oleh petugas. Mereka hanya bisa terdiam, menyadari bahwa mereka telah membunuh Salman dalam keadaan panik. Namun mereka tidak bisa menghilangkan bayangan wajah Salman saat ia menyerang Aldi. Wajah itu tidak terlihat seperti wajah manusia biasa, melainkan seperti seorang yang dipenuhi amarah yang sangat luar biasa. Berita tentang insiden ini pun segera menyebar ke dalam penjara dan juga keluar ke masyarakat. Para tahanan lain dan napi lain yang mendengar cerita tersebut mulai menghubungkan kejadian itu dengan arwah Qasim. Mereka yakin bahwa Salman telah dirasuki oleh arwah tersebut untuk membalaskan dendamnya kepada Aldi. Beberapa tahanan pun bahkan mengaku melihat bayangan hitam yang melayang di sekitar sel Salman pada malam itu. Sementara petugas penjara yang skeptis mencoba menenangkan para tahanan dengan mengatakan bahwa semua ini hanyalah kebetulan. Namun cerita tentang arwah Pak Qasim yang sudah terlalu dalam meresap di benak mereka. Tidak ada yang berani tidur dengan tenang, terutama mereka yang merasa pernah terlibat dalam kejadian yang menimpa Pak Qasim. Sementara di sisi lain, keluarga Pak Qasim yang mendengar berita itu pun hanya bisa menatap hampa. Bu Anis merasa bahwa semua ini hanya memperpanjang penderitaan yang mereka alami. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kau inginkan, Pak? Gumamnya sembari memeluk Ani dan Indah. Ia tahu bahwa dendam tidak akan membawa kedamaian bagi siapapun. Namun meskipun Aldi dan Salman sudah meninggal dunia, kini kehadiran arwah Pak Qasim masih dirasakan oleh beberapa orang di sekitar penjara dan juga lokasi kejadian. Beberapa tahanan juga melaporkan bahwa mereka mendengar langkah kaki yang berat di malam hari, seolah-olah seorang sedang berjalan di lorong. Ada pula yang mengaku melihat bayangan yang menyerupai Qasim di pojok sel atau menyerupai arwah dari Aldi dan juga Salman yang menatap mereka dengan tatapan tajam. Kejadian ini pun meninggalkan trauma mendalam bagi banyak orang. Kini penjara itu dikenal sebagai tempat yang angker. Sementara jalan di depan minimarket tempat Pak Qasim meninggal tetap menjadi lokasi yang dihindari oleh warga sekitar. Dendam Pak Qasim mungkin telah usai, tetapi jejaknya masih tertinggal, menghantui siapa saja yang terlibat dalam tragedi itu. Sementara di malam-malam terakhir saat itu, keluarga dari Bu Anis pun mengunjungi makam dari suaminya. Kini akhirnya Anis sudah tahu kalau ayahnya telah tiada, dan mereka mendoakan supaya ayahnya bisa tenang dan tidak mengganggu para orang-orang yang tidak bersalah. Karena sejatinya, orang-orang yang sudah menjadi dalang di balik kematian itu sudah mendapatkan akibatnya sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Dendam tidak akan pernah membawa kedamaian, baik bagi yang hidup maupun yang telah tiada. Setiap tindakan ini pasti akan memiliki konsekuensi, baik di dunia maupun di akhirat. Kebaikan dan pengampunan adalah jalan menuju ketenangan jiwa, bukan amarah ataupun balas dendam. See you. Cerita pun tamat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan dari kisah ini.
Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.